Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasama Tayasa. Kali ini saya ingin mendemonstrasikan lab Docker container. Ya. Nah, di sini saya menggunakan Azure sebagai platform untuk membuat virtual mesin ya. Oke, langsung aja kita buat virtual mesinnya. Kita add. Ini pastikan sudah mempunyai ini ya, subscribe atau berlangganan dengan Azure menggunakan akun kampus atau akun sekolah ya. Jadi nanti kita nggak perlu lagi bayar untuk resource-nya, jadi kita menggunakan gratis, diberikan $100 oleh Azure untuk students, untuk pelajar. Nah, di sini nanti untuk membuat virtual machine, resource group-nya itu lab, saya menggunakan lab Docker, bebas mau pakai yang mana, intinya kalau bisa sih lab Docker ya, create new aja nanti. Kemudian virtual machine-nya kita namakan pod x docker. Jadi x-nya itu adalah nomor absen kalian. Misal absen 30, itu nanti 30 gitu. Misal 1 ya 1 gitu. Oke, pada kali ini percobaan kali ini saya menggunakan absen 1 misalnya. Pod 1 docker, kemudian regionnya biarkan kita cari yang terdekat ya, Southeast Asia. Kita menggunakan Ubuntu 18. Nah, di sini size-nya kita gunakan yang ini ya, RAM 16 4 karena nantinya VM ini akan digunakan oleh pertemuan berikutnya, yaitu container orchestration, di mana juga memerlukan Docker sebagai toolsnya ya. Oke, ini saya buat username-nya, passwordnya. Di sini ada penjelasannya untuk password. Password must have 3 of the following, di mana ada satu huruf kecil, minimal satu kecil, satu besar, huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka atau special karakter, di mana diantara passwordnya sebanyak 12 karakter atau sampai 72 karakter gitu ya. Oke, kita buat aja. Oke, untuk ini portnya tambahkan saja tiga-tiganya, kemudian next. Untuk disk tidak perlu disetting, biarkan saja. Untuk networking kita pilih yang advance, karena nanti pada lab Docker ini kita menggunakan port, dimana port itu ya nanti akan kayak memerlukan inbound dan outbound dari nih, kita create new saja, misal port Docker test gini ya, port Docker aja, kalian namakan port Docker, port 1 Docker. Nah, nanti di sini add inbound. Nah, inbound dan outbound ini digunakan untuk kayak nanti misal port sekian akan bisa digunakan oleh bisa kita jalankan pada browser kita gitu. Nanti akan tersinkronisasi sendiri. Nah, di sini kita menggunakan semuanya portnya, destinasinya dari segala destinasi kita makanya bintang, berarti ya prioritasnya kita 100 yang paling kecil. Ini port Docker gini ya, kemudian port Docker in add, dan di sini juga sama, kasih bintang juga, prioritas 100, kemudian port Docker out gini, add, terus oke, kemudian next. Nah, pada bagian manajemen kita auto shutdown kita nyalakan, kemudian untuk notification ini kita off, kemudian time zone-nya kita cari yang Jakarta. Kita cari Jakarta ini ya, Jakarta. Jadi nanti dia akan di shutdown. Misal kita VM-nya lupa kita shutdown, jadi nanti akan tershutdown secara otomatis pada jam 7 malam gitu. Oke, ini di off saja. Next advance, ini next, terus review and create. Nah, setelah semuanya selesai, kita create.
Nah, ini tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita go to resource. Oke, di sini labnya. Nah, nanti ini diganti 4, berarti ini 16. B4MS. Setelah VM selesai dibuat, lawan SSH menggunakan pada alamat IP Azure menggunakan PATI pada Windows. Nah, misal untuk Ubuntu berarti pakai terminal aja langsung. Nah, pada terminal berarti kalau pada terminal SSH spasi username-nya misal nama saya kan tadi, kemudian alamat IP-nya Azure yang ini public IP address. Kita copy saja ini gini. Tapi kalau pada PATI ini nggak perlu, jadi langsung aja gini. Masukkan username sama add IP-nya, kemudian open, kemudian pilih yes, masukkan passwordnya. Oke. Oke, udah masuk ya. Nah, yang pertama itu adalah sudo apt update, sudo apt update. Langsung aja. Kita update terlebih dahulu Ubuntu-nya karena baru selesai kita install. Takut ada package yang belum ada gitu. Kita update. Kemudian langkah selanjutnya adalah sudo apt install Docker.io. Sudo apt install minye atau minye install sama aja Docker.io. Nah, ini akan download Docker-nya. Oke, udah selesai. Coba kita cek sudo systemctl status Docker. Nah, di sini seperti ini ya. Coba kita systemctl restart Docker. Systemctl Docker. Nah, sudah aktif ya. Sampai aktif begini pokoknya sampai running hijau. Kemudian kalau selesai Ctrl C. Lanjut ke berarti di sini kita tambahkan sudo systemctl restart Docker. Oke. Menampilkan versi Docker. Oke, sudo docker version. Oke, di sini Docker versi berarti 19.03 ya. API-nya ada, Go version, Git commit, build, segala macam. Sini banyak server, engine, bla 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 nih banyak penjelasannya. Kemudian di kontainer. Oke. Intinya ini akan menampilkan versi-versi Docker mulai dari bahasanya yang digunakan, kemudian API-nya dan segala macam. Kemudian selanjutnya adalah kita tampilkan Docker info. Docker info ini info dari Docker yang kita install tadi gitu. Ini apa aja? Kontainernya 0 masih karena belum diapa-apain, masih baru. Volume lokal, network read, source, banyak sekali nih. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini namanya Docker, pos 1 Docker, kemudian ini total memorinya 1561 GB. Registrinya indeks Docker.io, tadi kita ngambil dari sini. Oke. Selanjutnya kita coba tes jalankan sebuah image atau aplikasi Hello World. Sudo docker run Hello World. Oke. Nah, di sini dia akan nge-pull. Pull ini adalah kayak download dari library-nya si Hello World. Nah, nanti ini akan tampil seperti ini, hello from docker bla 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 bla. Nih banyak docs docker. Nah, jadi ini dari dokumen docker ya. Get start. Oke, itu bisa dilihat nanti di Google ada Docker nih website resminya. Kemudian tampilkan image yang sudah di-download. Nah, tadi kan kita udah nge-pull image tuh. Sekarang kita cek image-nya. Docker image ls. Nah, ini. Image-nya adalah hello world. Tag-nya adalah versi. Tag atau versi itu versi terakhir atau latest. Untuk image ID-nya. Kemudian create-nya ini sudah 7 bulan yang lalu ya. Bulan besarnya atau size-nya itu 13,3 KB. Selanjutnya kita coba pull Docker dari Docker Registry atau Docker Hub. Nah, berarti kita buka dulu nih Docker Hub. Docker Hub kita buka. Kita ingin nge-pull Nginx versi terakhir atau Nginx latest gitu. Nah, di sini kita cari search Nginx, enter.
Nah, di sini ada nih yang official image. Kalau bisa kita cari yang official image gitu. Banyak sebenarnya di sini. Apache juga ada. Apache coba ya. Nah, ini ya TTPD, ini Apache, Maven, segala macam nih banyak, Tomcat, ya, Sandra. Itu banyak. Jadi Docker Hub ini ya kayak Docker Registry, di mana Docker Registry ini ya isinya ini kayak image-image yang sudah dibundle, yang siap dijalankan ke dalam sebuah kontainer gitu. Jadi ini sudah dibuatkan image-nya, tinggal kita pull atau download, kemudian nanti kita build menjadi sebuah kontainer dan dijalankan, maka menjadi sebuah aplikasi gitu. Jadi ini adalah Docker Registry, salah satu Docker Registry punya ini Docker Hub. Kemudian untuk Google ada dari Google, kemudian dari AWS juga ada. Nah, ini kita menggunakan salah satunya aja Docker Hub. Nah, di sini saya sudah membuat akunnya ya. Jadi kalau kalian yang belum membuat akun nanti bisa buat dulu, gampang. Karena kita menggunakan yang open source atau yang buat demonstrasi biasa saja. Jadi ini free gitu. Tapi kalau untuk yang private, untuk skala enterprise itu bisa, tapi berbayar. Kita ingin nge-pull yang Nginx saja. Jadi Nginx ini adalah sebuah web server. Ya, web server. Ya, digunakan untuk menampilkan layanan antarmuka gitu. Ini kita klik aja Nginx. Kemudian kita cari teks. Nah, teks di sini adalah versi-versinya. Ini ada Perl, ada mainline dan segala macam. Ini ada versi 1.19, ada Alpine juga. 1.19, berapa lagi nih? Ada banyak nih. 1.18 dan segala macam, ini 10. Jadi kita menggunakan yang versi latest aja. Kita versi latest yang ini. Nah, ini dia. Docker pull Nginx latest. Kita copy, kemudian kita jalankan sesuai yang diinstruksikan. Docker pull sudo docker pull Nginx latest. Nah, kita pakai sudo ya. Kita pakai sudo biar karena ini berjalan di atas masih dolar ya. Dolar ini user biasa, jadi perlu sudo gitu. Kita belum akses dulu. Oke, kita enter saja. Nah, ini dia akan pulling from library Nginx gitu. Ya, ini sudah selesai nih, status download new image bla 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 bla, selesai gitulah intinya. Kemudian di sini kita cek sudo docker image ls. Ini Nginx sudah tertambahkan, tagnya latest sebesar 133 MB, created 3 days ago, image ID-nya. Oke. Kemudian setelah itu kita build kontainer dengan image yang sudah di-pull. Build container, jadi kita membuat image ini jadi dimasukkan ke dalam sebuah kontainer, ibarat barang gitu. Barang ini kita masukkan ke dalam sebuah kontainer yang ingin dikirim gitu misal. Jadi kita buat kontainernya dulu, sudo docker create minp. Nah, minp ini adalah portnya, kita menambahkan port 8090 yang dihubungkan dengan port 80. Port 80 ini adalah HTTP gitu. Diberikan nama Nginx server 1 agar lebih mudah dalam pencarian nanti dan menjalankan serta stop dan segala macam. Kemudian kita tambahkan juga adalah image-nya ini Nginx latest, tambahkan Nginx latest, enter. Nah, di sini sudah cepat ya. Nah, Docker ini cepat dalam menjalankan sebuah image gitu. Jadi dalam hitungan waktu berapa detik tadi tuh? Ada sedetik kayaknya udah jalan, udah jadi tuh. Tapi di sini dia baru jadinya kontainer yang belum berjalan. Kan bedanya berjalan atau belum itu kita bisa lihat gini. Kalau yang sudah berjalan atau sudah running, sudah bisa digunakan gitu. Di sini ada sudo docker container ls. Nah, ini yang docker yang sudah berjalan, kontainer sudah berjalan, sedangkan kita belum menjalankan kontainer yang ini. Kita baru ngebuat kontainer yang ini, Nginx ini baru kita buat menjadi sebuah kontainer aja, tapi belum dijalankan. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalau cuma kontainer yang baru dibuat, tinggal tambahkan kontainer ls min a. Jadi sini akan menampilkan seluruh kontainer yang ada gitu, yang sudah kita buat ls min a ini. Sini ada Nginx versi latest, kemudian ada hello world yang tadi kita build. Nah, sekarang kita jalankan sudo docker container start. Spasi bisa pakai namanya Nginx server atau pakai counter ID-nya gitu. Jadi lebih gampang pakai Nginx server 1 aja ya.
gampang diingat gini. Nah, di sini udah jalan. Sekarang kita cek sudah jalan atau belum. Kontainer ls aja. Nah, kalau kontainer ls ada, berarti ini udah jalan. Di port 8090. Coba kita cek untuk TTP alamat IP-nya Azure yang ini, public IP address, copy TTP paste port 8090. Nah, ini jalan. Welcome to Nginx. Nah, ini adalah web server ya. Web server masih polosan. Jadi kalau mau diedit nanti bisa. Itu nanti ada untuk tampilannya mungkin yang bisa mengerti bahasa HTML itu segala macam itu bisa. Oke, ini hanya demonstrasi saja. Jadi saya menampilkan Nginx-nya. Tidak sampai untuk mengubah-ubahnya. Yang penting ini bisa berjalan dulu aja gitu. Berarti kita berhasil membuat sebuah kontainer yang sudah berjalan. Oke. Selanjutnya tadi ya. Oke. Docker pull Nginx, image ini duluan. Ini start Nginx, kontainer sudah. Nah, ini sudah sampai sini kita ya. Berarti kita buat directory baru. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah docker file. Oke, kita bikin docker file. Kita bikin sudo mkdir. Mkdir ini adalah make directory artinya. Kita membuat sebuah directory minp latihan. Kemudian di sini bootcamp 1 misal kayak gini. Jadi kita membuat dua folder yang itu namanya latihan dan bootcamp 1. Ntar aja. Nah, minp itu apa? Misal mkdir min help, kita baca gini. Nah, minp ini adalah parents, no error if x16, make parent directory. Jadi kayak membuat directory secara bersamaan gini, kita pakai minp agar tidak error. Karena kalau tidak menggunakan minp, kita harus membuat satu-satu. Misal kita mkdir latihan dulu, baru bootcamp. Kalau pakai minp bisa langsung latihan, di dalam latihan ini kita buat bootcamp gitu. Jadi kita bikin langsung sekalian. Sekarang pindah ke direktorinya, latihan, bootcamp 1 ya. Pakai tab aja. Oke, kita clear dulu. Oke. Udah. Sebenarnya kita buat sudo docker file. Nah, vim. Nah, ini kita makanya vim bukan nano ya. Vim ini cuma sama kayak text editor kayak nano, sama cuman beda apa ya sebutannya. Beda cara aja untuk nge-save-nya, write segala macam, untuk keluarnya itu beda. Kali ini kita pakai vim, belajar pakai vim. Karena pada dasarnya Ubuntu itu sebenarnya awalnya itu cuma ada vim, dia nggak ada nano. Jadi kalau mau nano itu kita harus apt install nano, baru ada nano gitu. Nah, ini kita pakai vim, sudo vim docker file, pakai b-nya gede aja. Nah, tampilannya beda sama nano. Ini biasa buat nulis script, jadi dia ada warna-warnanya gitu. Nah, kalau tadi kan kita coba keluar dulu. Sudo docker v. Nah, kalau kayak gini tuh kita nggak bisa ngetik apa-apa tuh. Pertama kita mencet i dulu. Nah, jangan berubah. Sini jadi insert atau menulis-nuliskan segala macam gitu. Nah, sekarang kita tambahkan dalam docker file ini. Yuk, suasa bla sampai sini. Kita copy aja. Copy. Nah, terus klik kanan. Nah, di sini. Kalau vim itu ada gini, run, ada warnanya kuning, from ada warna kuning. Nah, di sini. From ini berarti kan docker, dari dockernya. Kita ngambil atau nge-pull dari image docker ini, docker well selected, kemudian menjalankan setelah nge-pull kita menjalankan sebuah update dan install fortunes-nya gitu. Kemudian execute, kita execute command yang sudah ada di dalam folder ini. Jadi setelah install fortune kita execute atau kita eksekusi gitu ya. Min a choose username. Nah, nanti ini kita ganti username ini. Kita ganti username kita. Misal pakai nama kita bisa sih ya. Kita coba dulu ya. Pasa Tesa. Oke, coba kita tes. Nge-save-nya escape, kemudian shift titik 2 w key. Nah, di ujung sini nih. W ini adalah write. Jadi kita tulis ya kan. Kita mengubah tulisannya. Kemudian quit, keluar gitu. Jadi w key ini adalah w-nya itu untuk nge-save tulisan yang udah kita buat atau kita ubah, kemudian keluar gitu. Kalau key doang dia akan keluar tanpa nge-save. Kalau w key dia keluar sambil nge-save gitu. Oke. Terus setelah itu kita jalankan image-nya, kita build image-nya gitu. Sudo docker build min t docker well.
pakai titik belakangnya. Nah, titik belakang ini biasa Dockerfile emang gitu, pakai titik belakang agar berjalan menjalankan pakai titik belakang ini. Oke, minte ini kita membuat teks atau membuat nama lagi gitu. Nanti saya jelaskan sedikit. Tunggu dulu selesai. Nah, ini step pertamanya ini dia ngepull image-nya. Kemudian step keduanya menjalankan apt mini update, apt install Fortune. Nah, ini biarkan aja. Nah, ini dia menjalankan update, kemudian nanti menginstal aplikasi Fortune. Nah, di sini step 3-nya cmd eksekusi chose pas sama TASA bla 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 nih, running in success tag-nya Docker ini atas. Kita cek sekarang image yang sudah dibangun ada nggak kayak gini. Image ls. Nah, Dockerwell ini adalah teks kita atau file apa sih sebutannya ya, image yang kita tag buat sendiri gitu. Kita buat sendiri tagnya Dockerwell tadi. Jadi kita nge-build Dockerfile. Nah, di Dockerfile itu kita build image. Jadi image-nya itu yang kita build dinamakan Dockerwell. Nah, Dockerwell ini image kita, tapi didapatkan dari si Dockerwell Shell. Jadi utamanya itu dari Dockerwell Shell. Ini adalah dari repository registry si Docker Hub gitu. Kemudian kita ubah namanya menjadi Dockerwell gitu. Jadi ini hasil dari Dockerfile gitu, biar membedakan aja sih sebenarnya. Jadi ada dua nih, sama aja sebenarnya sih. Oke, sekarang kita coba jalankan sudo docker run Dockerwell. Nah, kita pakai yang Dockerwell aja. Dockerwell. Nah, di sini dia nampilin namanya Fasa Metasa. Ini bisa diedit nanti. Misal hello Fasa Metasa dan segala macam, atau nama kalian nanti diubah oleh nama kalian sendiri ya. Jangan ikutin nama saya, pakai nama kalian sendiri. Oke. Tuh. Sekarang selanjutnya itu adalah publish image atau push. Kita akan nge-push ke dalam Docker Hub kita. Pertama kita login dulu Dockernya, sudo docker login. Oke. Salah. Sudo docker login. Nah, masukkan username yang ada Docker Hub tadi. Username Docker Hub kalian buat. Saya di sini. Passwordnya juga ketik aja ya, emang nggak nambah apa-apa, dia ketik aja. Kalau Ubuntu emang begitu. Kemudian enter. Nah, ini kita sudah login sukses ya. Selanjutnya buat tag image. Nah, tag image lagi. Jadi kita tadi sudah tag image ya. Tag image itu kan kayak mengubah image yang ada menjadi nama baru gitu. Jadi image yang udah ada kita buat lagi namanya menjadi baru atau tag gitu. Itu tag. Namanya tag docker tag ini. Dia mengubah image yang lama ini Dockerwell menjadi nanti username bla 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 ini. Oke, kita coba aja ya. Sudo docker tag Dockerwell spasi username-nya. Misal saya pakai Fasa deh. Kemudian latihan bootcamp 1. Nah, jadi nanti dia akan nge-tag si image yang Dockerwell kita buat tadi menjadi image baru lagi namanya Fasa /latihan tik 2 bootcamp 1 gitu. Kemudian enter aja. Oke, sekarang kita cek sudo docker image ls. Nah, cek ya. Nih, dicek jadi ada namanya nih Fasa latihan dengan tag bootcamp 1 gitu. Jadi repository Dockerwell ini kita tag lagi, kita ubah lagi jadi ini, tapi sama itu, sama isinya. Coba kita jalankan ya. Nanti kita push dulu nih. Sudo docker push. Nah, kita push dulu sudo docker push. Ini biar beda aja sih. Jadi ada nama kita gitu. Biar beda aja. Ada tagnya nama kita. Jadi orang ini nanti ngambil dari nama kita, spesial gitu. Bootcamp 1. Gini ya. Ntar. Tag dosen saya Fasa latihan bootcamp. Aduh, salah nulis saya. Camp. Nah, jangan nge-push. Delete echo success to sources denied. The push refers to repository.
Oh, salah. Iya, salah. Karena di sini harusnya saya buatnya Pasameta. Karena username saya Pasameta. Oke, salah. Lalu kita ini dulu. Kita ulang lagi. Kita bikin sudo docker tag. Kita hapus dulu deh image ls. Kita hapus dulu sudo docker rm image balik image rm image id-nya klik kanan. Nah, di copy image id-nya rm, enter aja. Doesn't conflict enable must image is relevant in multiple. Oke dah, kalau gitu kita buat baru aja. Sudo docker tag dockerwell Pasameta latihan bootcamp 1 misal gini ya. Oke. Sudo docker image ls. Oke, di sini ada lagi ya Pasameta. Oke, tadi kayaknya salah saya. Seharusnya Pasameta karena username saya Pasameta. Lupa. Jadi sesuaikan aja username ya. Sudo docker push Pasameta latihan game 1. Nah, baru bisa. Karena username saya Pasameta di Docker Hub. Sesuaikan aja sama username Docker Hub kalian. Jadi tadi salah. Oke, dia push. Oke, coba kita jalankan yang sudah di push tadi ya. Sudo docker run Pasameta latihan bootcamp 1 gini. Nah, hasilnya sama aja. Pasameta yasa gini, bla bla bla. Sekarang kita cek di Docker Hub-nya. Kita pilih profil. Nah, di repository ini ada Pasameta latihan, klik aja. Diklik misalnya nih, nge-lag. Jadi saya sini udah coba upload berapa ya. Jadi di dalam sini nanti ada banyak beberapa teks. Nah, kita cek teksnya. Nah, teksnya saya pernah upload ini latihan bootcamp 1. Nah, ini. Jadi di sini ada. Nah, cara nge-pull nanti gini. Oke. Ada kan? Udah tampil. Oke. Kayak gitu untuk nge-push dalam Docker Hub. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut aja sekarang ke Docker Compose. Docker Compose sama kita install dulu Docker Compose ini, di copy aja. Jadi dia cool, ini kayak ngedownload juga dari si GitHub. Nah, ini GitHub orang. Dari si GitHub Docker Compose release download versi segini. Jadi kayak download juga sama. Kita klik kanan aja, kita copy aja. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini. Oke, jika udah selesai kita beri permission. Chmod ini berarti change mode plus X, nanti dia memberikan akses gitu. Bisa nge-write, bisa read, write, sama apa satu lagi saya lupa. Read, write, sama delete kalau salah. Saya lupa. Pokoknya ada 3 mode gitu. Jadi kita berikan akses semuanya. Sudo chmod plus X user local bin docker compose. Kita berikan akses ke directory ini itu agar kita bisa ngedit segala macam. Kita cek sudo docker compose versinya berapa. Versi 1.20.1. Oke, kita clear dulu ya biar lebih enak. Selanjutnya kita buat directory baru di mana di dalam folder latihan, kita kan udah punya folder latihan. Nah, di dalam folder latihan kita bikin bootcamp 2. Sudo mkdir bootcamp 2. Kita pindah bootcamp 2. Salah. Nah, di sini masih polosan. Sekarang kita bikin lagi namanya dockercompose.yaml. Nah, ini YAML ini adalah script juga, sama kayak teks juga.
file, dimana file ini namanya YAML, biasanya digunakan untuk membuat Docker Compose segala macam, banyak tuh .yaml. Kemudian di dalam Docker YAML nanti kita buat dulu sudo vim docker compose.yaml. Nah, kita i dulu, kemudian kita kopikan ini version segala macam bla 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 sampai bawah. Nah, di sini ada version 3.2, kemudian ada service bla bla bla, kemudian db-nya kita gunakan MySQL, image-nya text-nya itu 5.7, kemudian volumes-nya kita simpan di dalam var lib mysql rest.os, environment-nya ini MySQL root password, database ini sudah some WordPress, biarkan saja. Kita setting ini aja yang di dalam kurung ini, user, untuk usernya ya, kita setting yang untuk usernya aja, misal kita tulis rahasia aja deh, sebenarnya apa aja sih. Nah, ini usernya Pasameta seperti biasa. Nah, dijalankan di port 8000 untuk WordPress-nya. Jadi MySQL ini adalah untuk data, penyimpanan database-nya atau penyimpanan datanya si WordPress. WordPress ini sejenis Nginx, tapi dia web dinamis, dimana bisa diubah-ubah di dalamnya gitu. WordPress kemudian dihubungkan dengan si ini MySQL. MySQL ini adalah database. Database itu berarti gunanya untuk menyimpan data-data yang diinputkan di dalam WordPress, misalnya gitu. Jadi misal kita menginputkan nama dan segala macam di dalam WordPress, nanti akan tersimpan di dalam image ini. Di dalam bukan image sih, di dalam database MySQL, sebutan nama SQL. Ini samain aja rahasia. Ini Pasameta. Oke, di port 8000, image-nya WordPress latest, kemudian yang MySQL versi 5.7. Volumes ini biar kosong. Oke, jika sudah escape .2 wiki. Oke, selanjutnya adalah sudo docker compose up min d. Oke, sudo docker compose min help. Min d itu apa? Up min help. Nah, gini. Cari yang min d. Nah, ini detach run container in the background. Jadi dia akan menjalankan si compose ini nge-build sebagai background. Jadi kita nggak perlu melihat spesifikasi cara ngebuatnya kayak gimana, karena akan memakan waktu yang lama. Jadi kita taruh di background aja, biar dia akan berjalan di belakang layar lah, sebutannya gitu. Sudo docker compose up min d. Nah, di sini dia akan sebenarnya ada proses di sini, tapi karena kita menggunakan min d, dia akan berjalan di belakang layar di sini proses-prosesnya. Nah, mungkin kita akan melihat pull-nya aja. Dia nge-pull image MySQL dulu, kemudian WordPress-nya. Biarkan dia selesai. Nah, ini ya, sudah berhasil down. Jadi dia berjalan memproses di belakang layar. Kita nggak tahu dia prosesnya kayak gimana. Intinya biarkan dia proses aja di belakang layar gitu. Makanya tadi pakai min d. Jadi dia berjalan di belakang layar prosesnya. Jadi nggak banyak banget muncul di sini gitu. Nah, udah gitu, sekarang kita cek udah jalan belum Docker container. Oke, nah di sini langsung jalan dia. Jadi bedanya Docker Compose dan Docker File, kalau Docker File itu dia membundle sebuah image gitu. Jadi dia fungsinya itu digunakan untuk membuat image gitu. Jadi kita menarik image dari Docker Registry, kemudian ditampilkan ke dalam image, penyimpanan image Docker kita gitu, dengan tag yang kita buat tadi. Jadi dia hanya sebatas sampai image saja. Tapi kalau Docker Compose dia bisa sampai ini, membuat aplikasinya langsung. Jadi ini sudah bisa kita langsung akses tanpa harus start dulu atau nge-build container dulu. Jadi dia langsung secara otomatis gitu. Nah, di sini kita lihat untuk container ID-nya untuk WordPress ini
versinya ini. Nah ini portnya, port 8000 yang terhubung dengan port 80 itu HTTP. Oke, port 8000 kita coba ya. Nah ini untuk MySQL ya. Kita coba port 8000 HTTP. Alamat IP-nya kita copy dulu. Port 8000. Kita tunggu. Nah ini dia akan masuk ke dalam WordPress-nya kalau port 8000. Kalau port 8090 dia masuk ke Nginx gitu. Oke, setelah seperti ini kita lanjut untuk tunnel ya. Pada percobaan kali ini kita tunnel menjadi, misal di sini kita ubah ya port 888 atau 88 berapa lah, serah. Intinya nanti kita tunnel agar bisa berjalan di localhost gitu. Sekarang kita buka cmd, kita buka sini ssh -l besar spasi portnya, misal saya buat 8899 ya, yang belum pernah kalian tambahkan gitu, misal 8899 atau berapa 8899. Kemudian masukkan alamat IP Azure-nya, IP Azure, kemudian titik 2 lagi port source-nya. Port source itu dilihat dari sini, sudo docker container. Nah ini port source 8000 kasih username Azure at alamat IP-nya 52.230.38.16. Nanti kalau ada permission yes aja, kemudian masuk password Azure. Setelah itu kita coba buka ya. Nah bisa ya, jadi dijalankan di localhost 8899 gitu. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial dari saya. Dan yang terakhir ini sebenarnya untuk menghapus dockernya, compose. Oke, sekarang kita hapus aja, ini exit dulu. Kita hapus docker compose docker compose down min volumes, jadi dihapus semuanya, WordPress-nya, database-nya juga dihapus. Nah nanti untuk diakses nggak bisa, seharusnya diakses udah nggak bisa ini. Kalau lokal udah pasti nggak bisa. Nah ini nggak bisa, jadi udah dihapus. Oke, paling sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau terjadi beberapa error, mohon maaf, karena sistem memang seperti itu, jadi pasti ada errornya dan dicoba untuk cari solvingnya gitu. Jadi mohon maaf kalau ada errornya, tapi alhamdulillah solving sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.